basis untuk menuju kota metropolitan yang kami tuangkan dalam 9 strategi pembangunan. Yang kedua, melanjutkan pengendalian persoalan banjir yang kami operasionalkan di dalam komitmen dalam 9 strategi penanggulangan banjir. Yang ketiga, melanjutkan pencegahan dan penanggulangan masalah kebakaran yang kami tuangkan dalam operasional strategi 5 strategi. Yang keempat, melanjutkan mewujudkan peningkatan kehidupan kesehatan masyarakat yang kami tuangkan dalam strategi pembangunan 3 strategi. Melanjutkan untuk pengembangan sektor pendidikan dan sumber daya manusia yang profesional dan religius yang kami tuangkan dalam 4 strategi pembangunan. Keenam, melanjutkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan income per kapita masyarakat Kota Samarinda ke tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi setiap tahunnya yang kami tuangkan dalam 3 strategi pembangunan. Yang ketujuh, melanjutkan peningkatan kehidupan beragama, pemuda dan olahraga, peranan wanita, serta sosial budaya yang lebih dinamis dan kondusif sehingga tercipta iklim kehidupan masyarakat yang lebih produktif dengan 1 strategi sasaran. Kedelapan, melanjutkan pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan dengan 1 strategi sasaran. 9, peningkatan pemerintah yang bersih, pemerintah kota yang dinamis dengan 2 strategi. Adapun yang menjadi isu-isu strategis di dalam membangun Kota Samarinda ke depan yang telah kami pertanyakan dengan masyarakat Kota Samarinda melalui lembaga survei yang terpercaya. Yang pertama, isu strategis adalah persoalan infrastruktur dan pengendalian banjir. Yang kedua, sumber daya energi seperti listrik, pelayanan optimal terhadap air bersih atau ledeng. Yang ketiga, penyelesaian secepatnya tentang rencana detail tata ruang kota dan kawasan strategis serta kawasan untuk sektor pertanian. Peningkatan yang signifikan bagi pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin, persoalan kebakaran pemukiman penduduk maupun perkantoran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Sudah kita dengarkan masing-masing calon wali kota menyampaikan visi dan misinya. Berarti segmen pertama sudah berakhir. Kita berikan semangat untuk calon wali kota kita. Baik, hadirin pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan segera masuki segmen yang kedua. Bapak Mudiat, Pak Sarijang, Anda sudah siap? Siap. Siap. Karena yang berikutnya masih penajaman visi dan misi. Ya, pada segmen ini kami akan secara bergantian memberikan pertanyaan yang berimbang kepada kedua calon wali kota, dan pertanyaan-pertanyaan ini disusun oleh tim pakar yang telah ditunjuk oleh KPU Kota Samarinda, dan masing-masing Pak Mudia dan Pak Jak kita berikan waktu 1 menit untuk menjawab. Iya, dan di segmen 2 ini kita lihat ada 2 amplop, 1 amplop untuk segmen ketiga. Ini masih dalam keadaan tersegel dari tim ahli tim pakar, di mana kami moderator juga tidak mengetahui Betul. apa isi pertanyaannya. Untuk itu Ini kita untuk buka. memberikan bukti dan Ya. jaminan bahwa soal-soal ini terjamin kerahasiaannya. Baik, untuk itu langsung saja akan kami buka di hadapan Bapak Ibu. Maaf, saya ngantongin gunting. Disaksikan oleh seluruh warga Kaltim yang menyaksikan TVRI Kaltim pada malam hari ini. Moderator membuka secara langsung di hadapan hadirin. Untuk keperluan debat dipersilahkan. Ya, kami masing-masing sudah memegang 5 pertanyaan masing-masing untuk calon dan akan kami bacakan secara bergantian. Untuk itu, saya akan berikan kesempatan yang pertama kepada paslon nomor urut 1 atau calon wali kota nomor urut 1. Bapak Mudiat, Anda sudah siap? Ya, siap. Waktu Anda menjawab 1 menit, Ya. saya akan bacakan untuk Anda. Di bidang kesehatan, bagaimanakah kebijakan saudara untuk memperpendek jalur birokrasi pelayanan kesehatan yang saat ini berlaku di rumah sakit pemerintah? Sudah cukup jelas?
Waktu menjawab Anda 1 menit dari sekarang. Untuk memperpendek jalur birokrasi kesehatan, kita mesti menempatkan orang-orang kita di dalam rumah sakit itu sendiri sehingga tidak ada lagi alasan-alasan bagi orang-orang yang di rumah sakit. Contoh rumah sakit umum itu kan bukan rumah sakit Kota Samarinda tapi di bawah provinsi. Kita harus menempatkan orang Pemkot di sana bagaimana caranya bahwa orang Samarinda betul-betul dilayani dengan jamkesnya. Masih ada waktu? Cukup itu. Anda tidak mau pergunakan lagi? Tidak, dengan adanya orang Pemkot artinya sudah bisa terlayani. Jadi tidak perlu lagi ada pertanyaan. Kalau pihak rumah sakit kan dia bertanya, jamkesnya mana, dari mana asalnya, dan tapi kalau orang Samarinda jelas, karena perintah dari atasan jelas. Selama orang Samarinda harus dilayani dengan cepat. Cukup? Cukup, Saya tawarkan lagi, masih ada waktu? cukup. Cukup, baik, hentikan waktunya cukup, kita berikan tepuk tangan untuk calon wali kota nomor urut 1. Ya, hadirin, harap tenang. Pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan pertama untuk calon wali kota Samarinda nomor urut 2. Pak Jaang, Anda siap? Siap. Baik. Laksanakan. Pak Jaang, dengan menurunnya sumber daya alam yang tidak terbarukan di wilayah sekitar kota Samarinda, bagaimana strategi Bapak untuk melanjutkan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan income per kapita masyarakat? Yang Pak pertama Jaang. adalah Samarinda sebagai kota jasa, kota ini harus kondusif, kota ini harus bersih, kota ini harus menyenangkan, sehingga orang datang ke kota kita dan kita buka kesempatan yang sebesarnya bagi investor tanpa merugikan kepentingan masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sarana prasarana, bandara akan selesai, jalan tol akan selesai, orang akan mudah datang ke Samarinda, dan kita adalah interland dari beberapa daerah tingkat 2 yang menjanjikan bagi orang yang datang ke kota kita, pariwisata dan kota jasa. Masih ada waktu, Pak? Cukup. Ingin ditambahkan lagi, memanfaatkan waktu yang ada? Saya kira kota jasa, pariwisata, akomodasi, bersih, menyenangkan, itu sudah cukup. Baik, sudah merasa cukup? Cukup. Ya, masih ada waktu sebenarnya. Dan kita akhiri atas permintaan calon sendiri. Dan untuk pertanyaan nomor 2, untuk Iya. calon 1, silahkan Mbak Baik. Dana. Pertanyaan yang kedua, Pak Mudiat. Program unggulan saudara adalah di bidang pendidikan, yaitu pelayanan pendidikan untuk siswa dari keluarga yang tidak mampu. Nah, bagaimanakah strategi saudara untuk memastikan program tersebut agar tepat sasaran? Waktu menjawab Anda 1 menit dari sekarang. Yang pertama bahwa kita harus betul-betul meyakinkan masyarakat bahwa sekolah itu adalah betul-betul gratis. Tanpa ada biaya apapun di dalamnya, tanpa ada beli buku paket dan sebagainya. Sehingga kita bisa meyakinkan masyarakat bahwa setiap masyarakat itu mampu untuk bersekolah. Baik dia masyarakat mampu ataupun tidak mampu, dia harus bersekolah. Jadi itu yang harus kita yakinkan pertama kali, dan kemudian kita harus membuat peraturan-peraturan tentang pengaturan dana BOSDA. Dalam hal ini bahwa BOSDA itu harus digunakan betul-betul untuk operasional sekolah, bukan untuk kepentingan yang lain-lain, sehingga tidak ada penambahan-penambahan biaya yang dilakukan oleh sekolah yang selama ini banyak melakukan alasan-alasan penarikan melalui atas nama komite-komite sekolah. Sebetulnya seperti itu. Masih ada beberapa detik. Cukup. Cukup, baik, iya. Waktunya pas sekali. Terima kasih. Berikutnya Mbak Unis. Ya, kami ingatkan kembali bahwa waktunya 1 menit dan silahkan dimanfaatkan secara maksimal. Pertanyaan yang kedua untuk Pak Syahri Jaang sebagai nomor urut 2. Bapak, PAD hanya menyumbang 10% terhadap APBD Samarinda. Ini membuat Samarinda sulit mandiri dan sulit melakukan perubahan secara cepat. Nah Pak, apa saja persoalan yang sudah ada selama ini untuk meningkatkan pendapatan daerah dan apa solusi yang Bapak tawarkan apabila terpilih sebagai wali kota Samarinda? Terima kasih. Kita mengetahui bahwa sistem kepemerintahan kita
sistem dana perimbangan dan keuangan kita memang mengharuskan demikian. Kita mengetahui bahwa 90% merupakan dana bagi hasil, subsidi pemerintah provinsi dan dana perimbangan. Ini artinya bahwa saya sudah merasa selama 5 tahun ini saya termasuk dalam polobi-polobi ulung, sehingga kita bisa membuka komunikasi yang baik dengan pemerintah provinsi, anggota DPR provinsi, bagaimanapun dalam pembiayaan pembangunan kota Samarinda, tidak terlepas dari dukungan teman-teman anggota DPR Provinsi Kalimantan Timur yang dapil Samarinda. Untuk tingkat provinsi, kita juga lobby lewat teman-teman anggota DPR RI, sehingga kita bisa meyakinkan pemerintah pusat bahwa ini adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang harus kita bangun bersama, yang telah diatur dalam undang-undang tentang dana perimbangan. Jadi tidak ada masalah. Baik, waktu Anda pas. Berikutnya pertanyaan ketiga dari tim pakar untuk Bapak Mudiat. Misi saudara adalah mewujudkan otonomi kelurahan. Apa dasar pemikirannya dan bagaimana langkah-langkah implementasinya? Silakan menjawab 1 menit dari sekarang. Misi kami dalam otonomi kelurahan yang kami maksud adalah bahwa kami ingin yang paling pertama adalah memperpendek jalur birokrasi yang selama ini ditangani pemerintah kota langsung melalui dinasnya, kita cukup perpendek sampai di kecamatan dan kelurahan. Seperti pembuatan KTP, akte kelahiran, situ, SIUP, IMB yang menyangkut masyarakat kecil. Nah, dengan terpotongnya jalur ini, maka kita berharap masyarakat bisa lebih dipermudah. Yang kedua, misi ini juga bisa mengurai permasalahan permacetan. Jadi masyarakat yang dari Palaran itu tidak perlu lagi ke Kota Samarinda untuk mengurus perizinan, apalagi rumahnya. Kemudian juga ini mampu juga mengatasi persoalan-persoalan yang selama ini seperti kita tidak mendapat adipura. Dengan memperpendek jalur birokrasi, maka kelurahan akan lebih merasa bertanggung jawab terhadap daerah yang dia pimpin. Nah, sehingga pembangunan itu bisa akan lebih merata. Iya, kita berikan tepuk tangan. Waktu Anda sudah habis. Berikutnya. Dan pertanyaan berikutnya untuk nomor urut 2 sebelum dijawab Pak. Tunggu saya memberikan aba-aba terlebih dahulu, kemudian Bapak menjawab. Baik, Pak Jaang, persoalan angkutan barang dan konsentrasi pergudangan dalam kota telah menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Ini bisa mengganggu kelancaran akses dan ketersediaan barang serta pangan. Nah, kalau Bapak terpilih, kebijakan apa yang Bapak akan lakukan untuk memecahkan persoalan tersebut? Disilahkan Pak Jaang, waktu Anda 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Saat sekarang hal itu sudah kita lakukan. Dan saat sekarang bongkar muat sudah ada di Palaran, maka gudang di dalam kota bukan merupakan satu tujuan utama, itu adalah gudang transit. Karena Samarinda juga mendistribusikan barang untuk ke beberapa daerah tingkat 2, Kutai Kartanagara, Bontang, Kutai Timur, Makamulu, dan juga Kutai Barat. Saat sekarang untuk mengantisipasi kelancaran dan kemacetan, maka saat sekarang ada depo-depo pergudangan yang sekarang dibangun di daerah Palaran dan di sekitarnya, dan ini sudah berjalan dengan baik, maka stok kita akan baik, distribusi baik, tidak ada masalah di perjalanan, maka ini akan memperlancarkan daripada kesediaan kebutuhan barang yang ada di kota Samarinda. Masih ada waktu Pak. Yang terakhir adalah bagaimanapun masih banyak juga lokasi seperti yang kita lihat saat sekarang untuk menghindari banyaknya truk yang masuk di kota kita. Waktunya sudah habis, kami harus sudahi. Baik. Ya, kita masih punya 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan keempat masih dari tim pakar. Pak Mudiat sudah siap? Program unggulan saudara adalah mengintegrasikan penataan ruang kota dengan penataan transportasi. Apa pandangan saudara tentang penataan ruang kota Samarinda selama ini? Dan perubahan seperti apa yang ingin saudara tawarkan? Sudah cukup jelas? Waktu menjawab. Minta ulangin, boleh? Program unggulan saudara adalah mengintegrasikan penataan ruang kota dengan penataan transportasi. Apa
pandangan saudara tentang penataan ruang kota Samarinda selama ini dan perubahan seperti apa yang ingin saudara tawarkan. Waktu menjawab 1 menit dari sekarang. Yang kami maksud dengan penataan ruang sekarang ini adanya pembangunan yang secara sporadis yang kami menilai tidak sesuai dengan tata ruang kota. Sehingga masih banyaknya mungkin kendaraan-kendaraan yang seharusnya tidak boleh masuk di dalam kota tiba-tiba boleh masuk di dalam kota. Yang kami maksud, yang kami inginkan dengan perubahan dalam transportasi ini adalah bahwa kami ingin adanya integrasi antara sistem jaringan transportasi dengan sistem pengembangan infrastruktur pembangunan jalan yang ada. Yang kita maksud dengan sistem integrasi jaringan transportasi ini adalah harus dibuat perda bahwa beberapa kendaraan yang memiliki bobot besar itu tidak boleh masuk ke dalam kota. Nah, yang kemudian juga harus ditunjang juga dengan penambahan infrastruktur jalan untuk menunjang sistem jaringan tersebut. Cukup? Iya. Iya, kita berikan tepuk tangan. Ya, Mbak Dana, saya lanjutkan untuk pertanyaan yang berikutnya. Untuk nomor urut 2. Harap tenang hadirin, Pak Jaang, Samarinda dinilai tidak ramah terhadap pejalan kaki. Tidak ramah terhadap pengendara sepeda dan penyandang disabilitas. Trotoar selama ini digunakan sebagai tiang telepon, rambu-rambu lalu lintas, pedagang, tempat parkir, dan menempatkan pot-pot bunga. Nah, apabila Bapak terpilih, bagaimana kebijakan Bapak untuk mengatur fungsi trotoar tersebut? Tahan dulu, waktu Anda 1 menit dari sekarang. Kita tahu bahwa trotoar itu tujuannya adalah untuk pejalan kaki dan saat sekarang sudah tidak banyak dan dilihat saat sekarang kami lagi memperindah dan itu kita akan lanjutkan nanti ke depannya. Kita lihat dari Jembatan 1 sampai di depan Islamic Center ada yang telah berkeramik, di depan Kapolresta Kota Samarinda kita juga telah perbaikin dan kita kontrol siap saat dan tidak akan ada lagi gerobak-gerobak maupun opak yang akan berjualan di atas trotoar karena trotoar adalah pemilik penjalan kaki. Termasuk juga ada lokasi yang landai untuk disabilitas, ini juga kita persiapkan dengan baik dan kita akan cek termasuk di beberapa tempat pembelanjaan dan lain sebagainya bahwa disabilitas adalah bagian daripada masyarakat kita yang harus kita hormati. Masih ada waktu Pak Jaang, silahkan. Cukup. Sedikit lagi waktunya. Ya. Baik, kita persilakan Mbak Dana untuk Ya, pertanyaan ini adalah berikut. pertanyaan terakhir untuk segmen yang kedua. Pertanyaan kelima dari tim pakar kita yang sudah merumuskan pertanyaan. Pak Mudia, keunggulan kompetitif apa yang harus dibangun di kota Samarinda untuk mempertahankan dirinya sebagai kota jasa dan perdagangan ketika perkembangan kota lain dan aksesibilitas antar kota atau kabupaten semakin terbuka? Sudah jelas? Sudah jelas. Silakan menjawab 1 menit dari sekarang. Keunggulan kompetitif yang harus kita pertahankan itu adalah yang paling utama adalah UMKM, yang kemudian yang kedua adalah industri kreatif. Dalam hal ini seperti pengembangan Sarung Samarinda, pengembangan industri-industri kecil seperti pembuatan makanan yang selama ini menjadi tradisional kita, contoh amplang, juga bagaimana kita bisa membuat masyarakat itu berdaya di lingkungannya. Dalam hal ini kita bisa menciptakan industri-industri rumah tangga yang kedepannya itu bisa memberikan penghasilan untuk masyarakat itu sendiri. Sehingga apabila terjadi krisis ekonomi itu tidak akan berpengaruh di masyarakat. Nah, dalam hal ini yang paling utama yang saya sebutkan tadi, kami ulangi bahwa pengembangan industri kreatif itu yang kita utamakan. Masih ada waktu? Cukup. Cukup? Tidak digunakan? Baik, tidak ingin digunakan. Waktunya juga sudah selesai. Silahkan berikutnya. Baik Mbak Dana, pertanyaan terakhir untuk Pak Jaang dalam segmen ini. Bapak, sebagian besar masyarakat menilai bahwa
pasar-pasar tradisional di Samarinda seperti Pasar Pagi dan Segiri dianggap kotor dan kumuh. Nah, bagaimana penerapan manajemen pasar yang akan Bapak lakukan menuju kota Samarinda yang modern? Tahan dulu Pak, pertanyaan saya cukup jelas? Baik, waktu Bapak menjawab 1 menit dari sekarang, silahkan. Untuk mengatasi kepadatan yang ada di Pasar Pagi dan Pasar Segiri, kedepannya setiap kecamatan harus ada pasar sebagai pasar penyangga, sehingga Pasar Pagi dan Pasar Segiri tidak menjadi konsentrasi para warga Samarinda yang berbelanja. Setelah itu untuk pembangunan pasar tradisional itu dibangun dari APBD Kota Samarinda dan APBD Provinsi Kalimantan Timur, sehingga tidak membebankan apabila ini dibangun oleh investor. Dengan demikian maka para pedagang akan berkurang karena dia akan tersebar di beberapa kecamatan dan pasar-pasar penyangga yang akan tumbuh dan muncul nantinya. Maka kita akan tata dengan baik sehingga menjadi pasar yang bersih, pasar yang kering, pasar yang indah dan tertata dengan apa yang dia jual sesuai dengan kelompok daripada pedagangnya masing-masing. Masih ada waktu. Jangan disela dulu. Cukup. Habis waktunya. Baik, untuk hadirin sekalian kami ingatkan bahwa salah satu tata tertib yang dibacakan tadi adalah tidak menyela atau memotong perkataan selama debat. Itu akan merugikan calon Anda sendiri. Iya, baik. Mari kita sama-sama menjaga suasana tetap berlangsung dengan tertib dan lancar. Dan tidak terasa inilah segmen yang kedua. Betul. Sekali lagi kita boleh berikan yel-yel untuk masing-masing calon wali kota kita. Baik, cukup. Cukup. Hadirin sekalian, Ya. hadirin pemirsa dan seluruh pendengar Baik, dimanapun cukup. Anda berada, Iya. harap Baik, tenang. Cukup Bapak. Harap tenang. Cukup. Bapak, Ibu, kami ingatkan kembali bahwa para pendukung mencerminkan siapa pemimpinnya. Kami yakin bahwa seluruh pendukung yang ada di ruangan ini akan berkomitmen yang sama untuk menegakkan tata tertib. Iya. Nah, dan sekarang hadirin, mari kita masuki segmen yang ketiga ya, Mbak Ya, Dana. Dan betul sekali. masih akan dipersilahkan kedua calon untuk menjawab pertanyaan dari para tim ahli. Kali ini Pak Mudiat dan Pak Jaang, pertanyaan kami ini menyangkut isu-isu faktual yang ada di kota Samarinda. Masing-masing calon perlu menjawab 5 pertanyaan. Baik. Bapak Ibu hadirin. Kita disaksikan oleh ribuan mata karena siaran ini disiarkan secara langsung. Baik. Untuk itu marilah bersama-sama kita menjaga ketertiban dan kelancaran acara ini. Kami mohon tenang. Silahkan. Hadirin sekalian, kami ingatkan bahwa di dalam area debat telah ada aparat keamanan yang telah diberi wewenang untuk mengamankan pelaku-pelaku yang melanggar ketertiban debat. Iya, kami mohon kembali ke tempat duduk masing-masing. Kami mohon kepada masing-masing tim pendukung untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekali lagi kami ingatkan, acara ini disiarkan secara live. Hadirin, kami percaya bahwa para pendukung akan bersikap dewasa. Mari kita tunjukkan kedewasaan berpolitik. Kita lanjutkan saja, Mbak Dana. Baik, kita akan segera lanjutkan dan masuk Mari kita segmen yang lanjutkan. ketiga.
Ya, hadirin sekalian, mari kita dengarkan. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing karena kita akan segera Ayo, melanjutkan kawan-kawan semua. segmen berikutnya yaitu segmen ketiga debat publik calon wali kota Kota Samarinda tahun 2015. Kembali di segmen ketiga kita akan menjawab pertanyaan dari tim ahli. Ayo, silahkan kawan-kawan duduk, ayo. Ayo pendukung nomor 1 duduk, ayo. Iya. Baik. Silakan. Kawan-kawan duduk. Terima kasih Bapak Ibu. Hadirin sekalian, untuk segmen ketiga